Halo pemirsa, mayat seorang pria ditemukan terapung di Sungai Bekasi terikat terbungkus terpal. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Manggi padat merayap. Melotor 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kebakaran meludeskan 10 kios di Pasar Kota Nopan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada dini hari. Seorang pedagang ditemukan terluka parah dan kondisinya kritis karena melompat dari lantai 2 di salah satu ruko yang ikut terbakar. Kebakaran besar yang terekam video amatir ini terjadi pada dini hari di Pasar Kota Nopan, Meludeska, 5 rumah makan dan 5 kios sembako. Besarnya kobaran api sempat membuat warga dan para pedagang panik. Dari kebakaran ini, seorang pedagang yang juga penghuni salah satu ruko nekat melompat. Korban ditemukan dengan luka parah dan kini dalam kondisi kritis masih menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Panyambungan. Api baru berhasil padam pada pagi hari. Dibawa ke rumah sakit Umum Panyambungan karena beliau mengalami patah tulang akibat melompat dari lantai 2 sehingga mengakibatkan patah tulang. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein melaporkan. Puluhan anggota geng motor Pesta Miras saat ulang tahun di kawasan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Puluhan remaja tersebut berencana melakukan tawuran dan menyiarkannya secara live melalui media sosial. Puluhan remaja berusaha kabur ke pemukiman warga saat polisi mendatangi lokasi pesta miras di kawasan Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Namun upaya tersebut sia-sia lantaran polisi telah mengepung lokasi tersebut. Seorang pria yang tertangkap mencoba meyakinkan orang tuanya bahwa dirinya tidak terlibat. Dari lokasi kejadian ditemukan sejumlah senjata tajam. Puluhan anggota geng motor Pesta Miras saat salah satu anggotanya berulang tahun. Warga yang resah melaporkan kejadian tersebut. Puluhan remaja ini juga berencana melakukan tawuran dan menyiarkannya secara langsung melalui media sosial. Dengan hasil patroli yaitu kami menangkap 23 pelaku tawuran dengan 6 senjata tajam. Kesemua pelaku telah kami serahkan ke polsek di mana TKP tindak pidana terjadi. Guna pemeriksaan dan pembinaan, puluhan remaja beserta senjata tajam dibawa ke Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 10 orang pelaku tawuran di kawasan Bojonggede, Depok ditangkap polisi. Kedua kelompok bersepakat tawuran setelah melalui media sosial. Akibatnya 1 orang tewas, 1 lainnya kritis. Video amatir ini sengaja direkam salah satu pelaku saat menggelar tawuran di wilayah Bojonggede, Depok pada dini hari. Dalam aksinya, para pelaku yang masih remaja nekat menendeng senjata tajam dan menantang warga sekitar. Usai diamankan, para pelaku hanya bisa tertunduk saat digiring petugas ke Mapolres Metro Depok. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 5 buah senjata tajam berbagai jenis dan juga stick golf. Hasil pemeriksaan, tawuran ini terjadi setelah kedua kelompok saling ejek dan bersepakat melakukan tawuran melalui media sosial. Akibat tawuran ini, 1 orang remaja tewas dan 1 lainnya kritis masih dirawat di rumah sakit. Kemudian kita
tangkap satu persatu, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore kita tangkap 10 orang. Ya, 10 orang ini terdiri dari 6 orang masih anak di bawah umur, 4 orang sudah di atas umur ya. Kemudian eksekutornya itu ada 5 orang, 4 orang yang di atas umur termasuk eksekutor ditambah 1 orang di bawah umur, sedangkan yang 5 di bawah umur lainnya merupakan para peserta saja hadir di TKP. Para pelaku bakal dijerat pasal 351 dan 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Diduga menjadi lokasi transaksi narkoba, polisi menggerebek arena sabung ayam dan rumah kos di Palu, Sulawesi Tengah. 4 orang diamankan beserta sejumlah uang dan peralatan sabu. Polisi terpaksa melepas tembakan saat para terduga pelaku narkoba dan sabung ayam di Tatangga, Palu, Sulawesi Tengah berusaha kabur. Polisi juga menggerebek sebuah kos-kosan di Jalan Gusti Ngurah Rai yang diduga kerap menjadi lokasi transaksi narkoba. Dari lokasi, polisi mengamankan sejumlah pemuda yang diduga tengah melakukan transaksi narkoba. Sejumlah paket sabu dan uang hasil transaksi diamankan petugas. Informasi dari masyarakat bahwa di lokasi ini ada peredaran narkoba. Kita datang ke TKP, kita dapatkan orang yang lagi transaksi narkotika jenis sabu. Di dalam ini juga ada kegiatan sabung ayam. 4 orang diamankan beserta barang bukti peralatan sabu dan uang transaksi ke Mapolsek Palu Selatan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. 2 pencuri motor kepergok warga saat sedang mendorong motor korbannya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 pelaku berusaha kabur dengan masuk ke gorong-gorong. Warga mencari seorang pencuri motor yang berusaha kabur dengan masuk ke gorong-gorong di Warung Bongkok, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang tertangkap menjadi sasaran emosi warga. Pelaku dan temannya kepergok saat mendorong motor curian yang sebelumnya terparkir di halaman rumah korban. Pemilik motor pun berteriak, 1 pelaku lebih dulu tertangkap setelah ditabrak motor warga lainnya. Sementara 1 pelaku lainnya berusaha kabur. Kepolisian sektor Cikarang Barat yang mendatangi lokasi mengamankan 2 pelaku dari sasaran amuk warga. Polisi menyita 1 motor milik korban. Sebulan terakhir, aksi pencurian motor di wilayah ini telah 7 kali terjadi dan pelakunya baru tertangkap. Udah didorong sampai ada sekitar 100 meter. Ada orang lewat, tabrakin. Ada orang. Pelakunya berapa orang? 2 orang. 2 orang. Apa aja yang diambil? Motor 1, Max. Kasus yang ditangani kepolisian sektor Cikarang Barat. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan. Kepergok mencuri handphone dan uang dari warung sembako. Seorang pemuda nyaris diamuk warga. 1 pelaku ditangkap warga sementara 3 rekannya kabur. Pemuda ini tak berkutik setelah kepergok mencuri dari warung di Jalan Paglarang, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku nyaris diamuk warga yang mengepungnya. Aksi pelaku diketahui setelah 2 rekannya datang dan berpura-pura berbelanja. Saat 2 pelaku mengalihkan perhatian korban, datang pelaku lainnya dan langsung masuk ke dalam warung. Pelaku menggasak HP dan uang tunai. Aksi pelaku disadari oleh warga yang kemudian memberitahukannya kepada korban. Pelaku yang bertugas sebagai eksekutor berhasil ditangkap korban. Sementara 3 rekannya kabur. Itu kabur. Berarti yang 2 itu awalnya ngalihin perhatian abang? Iya. Ngajak ngobrol? Iya. Terus yang 1 masuk?
Ambil apa aja? HP doang apa? HP sama uang. Uang. Yang udah dipegang sama dia? Iya. Oh, posisinya ada di mana naruh ya, Bang? Kalau HP ada di tumpukan telur, kalau uang ada di tempat uang. Pelaku diserahkan warga ke polisi dan langsung dibawa ke Polsek Cipayung guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Nekat mencuri motor warga di kawasan pemukiman Bukit Duri, Jakarta Selatan, seorang pria mabuk babak belur dihakimi warga. Aksi pelaku diketahui saat berupaya kabur dan menabrak seorang anak kecil. Pria mabuk ini babak belur dihakimi warga usai aksinya mencuri motor di kawasan padat penduduk di Jalan Taman Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan diketahui warga. Pelaku berhasil diselamatkan petugas yang melintas. Warga yang emosi mengepung lokasi pos polisi. Aksi pelaku diketahui warga saat berupaya kabur namun menabrak seorang anak kecil. Satu pelaku tertangkap, rekannya berhasil kabur. Ini nggak tahu, cuman menurut yang mengejar itu dia maling motor sama nabrak anak kecil. Oke, siap. Pas diburu-buru itu doang sih. Pelaku sempat babak belur atau gimana, Pak? Pas kejadian sampai sini sih udah berdarah mukanya. Ya pas digebukin rame-rame itu ya namanya digebukin udah pasti berdarah-darah. Berapa, Pak, total pelaku, Pak? Pelaku, kayak yang saya tahu sih yang di sini cuma satu. Pelaku langsung digelandang ke Mapolsek Tebet. Kasus pencurian motor ini ditangani unit Reskrim Polsek Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bakti melaporkan. Polisi memastikan penyebab kematian seorang wanita pada kamar kos di Kuningan, Jawa Barat bukan karena bunuh diri, namun akibat dihabisi pelanggannya. Pelaku merekayasa kasus ini dengan meletakkan racun pestisida di tangan korban dan membuat surat wasiat palsu. Sejumlah barang bukti diantaranya surat wasiat palsu dan motor disita polisi pada kasus tewasnya Sri Agustina, wanita 42 tahun, pada sebuah kamar kos di kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pelaku Fadli Nur Fadila, 19 tahun, seorang mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Kuningan, tak berdaya usai tertangkap di rumahnya. Polisi yang melakukan penyelidikan memastikan korban tewas bukan karena bunuh diri namun akibat dihabisi pelaku. Sebelumnya pelaku merekayasa kasus dengan meletakkan racun pestisida di tangan korban dan membuat surat wasiat palsu. Namun polisi melihat kejanggalan, mulai dari pintu kos yang terkunci dari luar, hingga hilangnya HP dan barang berharga milik korban lainnya. Peristiwa berawal saat korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan online. Setelah sepakat dengan harga, pelaku mendatangi kos korban dan berhubungan intim. Namun saat pelaku meminta lagi dan gratis, korban menolak hingga terjadi cekcok. Kemudian pada saat hari tersebut datang ke tempat kosan untuk melakukan persetubuhan. Nah, pada saat selesai melakukan persetubuhan, kemudian pelaku menginginkan persetubuhan yang kedua secara gratis. Untuk yang pertama, yang bersangkutan membayar 200.000. Kemudian akan melakukan persetubuhan lagi secara gratis. Tetapi pada saat itu korban tidak mau. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Gara-gara sebatang pohon sengon, seorang pria tega membunuh pamannya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap. Bantuannya 87 Januari 18